Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan, baru selesai menyelesaikan rapat di ruang lantai 4 Pemkot Bitung. Oke, di sini kita menemui ada rekan saya, Bapak Ibrahim Sumeta, Pak Henry, dan juga ada Bapak terus Maka Hingga, tim percepatan, dan juga di sini kita menemui Bapak dari BPJS Kesehatan. Silakan Bapak Jerry ya. Oke Bapak Jerry, kami mau tanya ya. Saya mau tanya langsung aja ya Pak Jerry ya. Apa saja yang di-cover oleh Pemkot sehubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Yang di-cover oleh Pemkot Bitung. Kota Bitung sebenarnya sudah situasi. Mulai dari pertama anggota Polri sudah didaftarkan, seluruh kepala RT di Kota Bitung sudah didaftarkan juga yang sekitar 1.270 peserta. Kepala RT itu dibayarkan oleh Pemkot Bitung. Untuk tenaga kerja non ASN juga itu sudah didaftarkan, dan terakhir juga dari Pemkot Bitung terutama untuk ASN sudah memberikan diakonianya bagi pekerja rentan itu untuk program tali kasih. Itu program tali kasih ini sudah menanggung sekitar 4.000 pekerja rentan. Jadi untuk pekerja rentan ini memang bukan dari APBD Pak, itu diakoninya dari ASN. Dan juga sesuai komitmen dari Pak Wali Kota, Pak Maurice Mantiri, untuk tahun ini ada launching program berkat. Nah, untuk program berkat ini pemerintah Kota Bitung siap menganggarkan untuk 25.000 pekerja rentan. Nah, untuk yang sudah terakuisisi, yang sudah dilindungi dari 25.000 ini sudah masuk untuk pekerja di sektor perikanan, nelayan, itu sudah dibayarkan sekitar 8.000 lebih pekerja. Jadi memang untuk cakupan kepesertaan dari Pemkot Bitung ini luar biasa, sudah mencangkup ke seluruh pekerja di Kota Bitung, baik yang di internal pemerintah kota maupun ke pekerja mandiri. Mungkin itu saja untuk yang kepesertaan. Oke, satu lagi ya. Bagaimana syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Untuk pencairan syarat berarti tergantung dari program yang akan diklaim. Mungkin lebih spesifik, mungkin jaminan kematian atau jaminan hari tua. Kalau untuk jaminan hari tua, untuk pengajuan sekarang lebih mudah. Jadi tenaga kerja yang sudah berhenti kerja di bulan berikutnya itu sudah bisa dicairkan. Dan untuk pencairan sekarang tidak perlu datang lagi ke kantor, antri itu panjang. Sekarang antrian bisa diakses secara online, baik lewat aplikasi Jamsostek Mobile, itu bisa di-download di Play Store, atau bisa akses ke lapak asik BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Jadi sudah tidak perlu antri di kantor. Tenaga kerja tinggal foto yang berkas-berkasnya seperti misalnya untuk klaim JHT, KTP, KK, pengalaman kerja, kartu peserta, dan tabungan. Tak susah sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada dari teman percepatan, silakan Pak. Ya, Pak Jerry, mengenai BPJS Ketenagakerjaan perusahaan. Perusahaan. Ini kan banyak perusahaan di Bitung nih. Nah, seandainya ada perusahaan yang lalai tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian terjadi sesuatu, itu jadi risiko Pak. Terjadi resiko, itu apakah diklaim bisa di cover BPJS Ketenagakerjaan atau tanggung jawab siapa itu? Kalau lalai berarti memang ada unsur kesengajaan ya Pak atau apa, tapi kalau memang terbukti perusahaan misalnya sudah memperkerjakan pekerja tapi tidak daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, terus terjadi risiko misalnya kecelakaan kerja ataupun kematian. Nah, kalau ada kasus seperti itu sudah diatur di peraturan pemerintah, itu jadi tanggungan pemberi kerja. Karena memang kalau misalnya contoh jika terjadi risiko bagi pekerja yang sudah aktif di perusahaan terus meninggal, berarti nanti santunannya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, total 42 juta rupiah. Kalau misalnya perusahaan lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, sudah mempekerjakan tapi tidak melaporkan di BPJS, nah itu jadi tanggungan perusahaan. Jadi yang 42 juta tadi itu jadi beban di perusahaan. Jadi memang saran sih sebaiknya kalau perusahaan itu memang sesuai peraturan